Hai teman-teman, jadi hari ini aku mau bahas tentang ghosting relationship. Ya, itu hubungan yang tahu-tahu tiba-tiba aja ngilang. Udah kita diajak makan, diajak nonton bareng, diajak telepon, bahkan video call tiap hari. Gitu udah ngarep, kita udah baper, tahu-tahu tiba-tiba dia ngilang. Jadi gebetan kamu ngilang. Wait, jangan buru-buru ngerasa jadi korban dulu. Kita akan bahas, siapa tahu kita yang keliru. Oke, check it out. Ya, jadi kemarin itu aku sharing di Instagram, minta tolong teman-teman untuk ayo dong sharing deh kalian jadi korban atau jadi pelaku dari ghosting relationship ini. Nah, aku mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang mau sharing tentang pengalaman kalian, dan aku akan bacain satu persatu DM-DM-nya, dan biar dari sini kita bisa tahu nih apa alasannya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Oke? Aku bacain pertama dari @imron. Dia bilang ada pilihan lain. Oke. Lalu dari @niko putra. Yono, ini pakai bahasa Jawa. Aku bacain ya. Yono cewek lain sing luwe ayu lah, mosok gara-gara minder. Buset, ini aku bahasa Indonesiain ya. Ya ada cewek lain yang lebih cantik lah, masa gara-gara minder. Fucek boy nih ya. Niko Putra jangan ditemenin ya. Lalu dari ada @iko_aml. Maaf adik yang seringnya jadi korban. Ghosting can relate sih. Sampai sedih kadang. Hah? Bohong banget. Ini ya @iko_aml, bisa dicek di Instagramnya ya. Aku ejain ya @ikkoaml. Nih orang sumpah cakep banget. Bohong banget, nggak percaya. Lalu dari @sela Nava, merasa nggak cocok dan sedang dekat dengan yang lain, Mbak. Ya, nggak cocok dan sedang dekat dengan yang lain. Oh, jadi ada cadangan ya. Lalu dari @tanta sembiring. Wah ini nih, dia YouTuber juga geng. Tolong dong di subscribe juga ya, Tanta Sembiring. Nanti aku kasih ini ya, di sinilah ya. Tanta Sembiring bilang, mungkin bukan ngilang ya, tapi lebih ke mundur karena sering cewek juga nggak jelas atau jual mahal. Jadi udah males kalau dapet cewek yang suka tarik ulur. Kalau mau ayo, kalau enggak ya udah. Nih, cewek-cewek jangan suka tarik ulur ya. Kalau lu mau aja, nggak usah ribet-ribet bos. Oke. Lalu ini dari @maria Aprila KW. KW? Kamu asli kan? Dia bilang gini, mungkin ya mbak, udah ketawa dulu. Menurut aku, iya, menurut kamu apa? Waktu pas awal-awal PDKT kan biasanya cowok yang paling gencer deketin, tapi mungkin saat itu si cewek belum ada rasa apa-apa, jadi nanggepin si cowoknya biasa aja. Nah, si cowok lama-kelamaan mulai lelah, dan mungkin saat cowoknya lelah si cewek baru respect atau baru ada rasa. Nah, dan si cewek kan nggak mungkin agresif, dan si cowoknya juga udah malas, jadi nggak mungkin jadian. Oh ini mah ini ya, ada hubungannya sama yang Tanta itu loh, sama yang Tanta Sembiring tadi bilang. Ya sering ya kayak gini ya, kita dideketin, kita belum ada rasa, jelas lah masa langsung jatuh cinta. Terus pas kita udah baper, si cowoknya udah males. Sedih sih. Kenapa sih cowok nggak mau berjuang ini ya lebih lama gitu? Ngar. Lalu ini lanjut ya, ini dari ini udah sih Sela Nava ya. Ini lalu dari dia minta di blur. Dia minta di blur. Cewek gampang banget kebawa perasaan alias baper. Diperhatikan dikit gampang sayang. Kalau ditinggal pergi langsung baperan, seolah jadi korban. Padahal siapa tahu perhatian yang diberikan sebelumnya adalah perhatian sebagai kawan aja.
Sementara cowok lebih bisa tenang dalam menghadapi perasaan yang belum pasti. Itulah mengapa cowok lebih terlihat santai. Ini mah beda ya mah yang Tanta ya, si Tanta tuh cowok by the way. Tapi kenapa mereka beda tanggapan ya? Yang satunya lu cewek jangan tarik ulur. Kalau mau iya ayo, tapi si yang di blur ini bilang lu jangan baperan. Ayolah kapan-kapan kita bertiga dateng ya, gue pengen tahu nih cowok nih maunya gimana sih, bingung gue. Lalu nih ada di blur, minta di blur, dia bilang kenalan lalu PDKT lalu gak dikasih kabur. Jadi kenalan terus diajak PDKT terus dia minta gak dikasih lalu kabur. Ya lu mah kabur aja sono. Oh no. Lebih puji Tuhan dia kabur ya. Nih teman-teman cewek-cewek jangan mau ya kalau ada yang minta itu ya, lu usir dah kalau bisa, nggak usah nunggu dia kabur, usir. Emosi. Lalu ini ada dari @ayu_sachiko. Paling sering sih ngilang karena si dia bukan prioritas. Nah ini cadangannya banyak. Lalu misalnya cowok deket sama beberapa cewek atau sebaliknya, ya pasti kan kita punya orang yang kita lebih suka tanpa kita sadari sisanya nggak jadi prioritas kita. Nah pas giliran orang yang kita suka juga punya rasa yang sama-sama kita, yang lain pasti udah bye. Jadi ya ngilang-ngilang aja. Atau ada yang diilfilin dari dia. Nah ini bisa ada yang diilfilin dari dia, lalu karena kita nggak suka-suka banget jadi ngilang aja lah. Lalu ini ada dari @kobizu, dia bilang karena gue mulai ilfil makanya gue ngilang aja. Ya ilfil ya. Jadi ada lagi ini ada sih teman-teman yang lainnya kayak ngasih saran sih, bukan dia pengalaman atau jadi korban. Kayak Sela dia kayak bagiin kata-katanya Radityo Oloan, dia bilang gini, ini kesalahan yang sering dilakukan anak muda waktu naksir seseorang. 1. Terlanjur mabuk kepayang. Jadi mungkin ini ya, baru diajak jalan, baru diajak nonton, udah baper, udah cinta. Lalu kedua, bucin. Nah ini tadi bucin, budak cinta, belum apa-apa udah cinta, udah rela mau ngapain aja, rela ngasih apa aja, padahal belum tentu si cowoknya ini ya serius. Lalu ketiga, jadi temen dulu. Nah iya bener, maksudnya kalau sebenarnya kalau paling sehat itu kita bangun hubungan sama orang itu jangan langsung jadian ya. Padahal sebenarnya aku juga pernah sih, nggak maksudnya dari kesalahan yang aku pernah alamin ya. Nanti kita share ya tentang aku. Lalu keempat, grow in love. Kelima, perasaan hati itu menipu. 6, proses pengenalan yang kritis. 7, bangun jarak sehat. Terus si Sela juga bagiin caption sehat ya, dia bilang tentang jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ya betul. Nah itu teman-teman, thank you ya buat kalian yang udah sharing. Terus aku juga mau nanggepin tentang ghosting in relationship ini. Ya teman-teman, menurut aku ghosting relationship ini sebenarnya baik jadi korban atau jadi pelaku sebenarnya sama-sama punya peran sih yang harus kalian lakukan gitu loh. Satu, untuk korban, untuk sisi korban ya. Kalau dari sisi korban itu sebenarnya bener sih, ada beberapa teman yang bilang lu jangan baper, itu bener banget. Jadi kalau misal ada cowok tiba-tiba lu dideketin cowok, terus kita diajak jalan ke WhatsApp atau apa, itu kita jangan keburu baper, jangan keburu berekspektasi ntar gue nikah pakai adat apa. Jauh. Jadi harus kendalikan impian itu, hati kamu kendalikan semuanya, jangan GR dulu, kecuali ya si Tanta itu bilang jangan tarik ulur kalau sikap-sikap si cowok itu jelas nih ya. Si Tanta sih bilang gini, tunggu gue catat nih,
karena dia YouTuber jadi bermanfaat omongan-omongan dia. Dia bilang gini, jadi cowok itu emang gak asal nembak ya, nunggu waktu, yakinin diri sendiri, bener gak ya bisa sama dia kayak gini sama semua orang atau sama cuma aku doang. Terus kalau diajak ngobrol asik cerita atau malah main HP. Baru kalau mantep nembak. Nah tuh kan, itu dari si Tanta bilang tuh. Dari situ sebenarnya tiap orang, nggak cewek nggak cowok sih ya, kalau mau deketin orang PDKT sebenarnya kan nggak langsung nembak ya, kita harus lihat dulu gitu loh. Kalau aku sih percaya ya, kalau kita cari kan pasti kita cari orang yang baik, tapi gimana sih cara tahu orang itu baik atau enggaknya itu jangan lihat sikap dia ke kita. Kalau lihat sikap dia ke kita ya pasti baik, tapi lihat sikap dia ke orang lain gitu loh. Kalau sikap ke kita baik ya jelas lah, dia lagi deketin kita, lagi ada misi gitu lah. Tapi coba lihat sikap dia ke misal ke petugas parkiran, atau ketika dia marah, atau ketika dia komplain sama orang, lihat di situ. Nah itu kepribadian yang sebenarnya. Nah kenapa kita waktu PDKT atau masa pengenalan itu sebenarnya yang perlu diketahui cewek ya, belum tentu dia nembak atau belum tentu dia srek, karena dia itu pengen tahu kita dulu gitu loh, apa kita bener, apa kita baik ya, kayak si Tante tadi tuh bilang ya. Jadi ya hak sih dia akhirnya finally dia mau tembak kita atau enggak gitu kan. Nah kalau dari sisi pelaku sebenarnya gini, oke lah kalian bilang ya lu jangan baper dulu gitu kan, tapi kita nggak tahu loh hati orang gitu loh, kita nggak tahu loh orang yang kamu deketin itu lagi memimpikan pasangan hidup atau apa, kamu kan nggak tahu gitu kan. Jadi kalian tuh harus jelas misal kalian yang tadinya deket PDKT itu selalu kalian mungkin ilfeel, mungkin ada prioritas lain atau apapun itu, kalian harus jelas gitu loh, harus jelas untuk menyelesaikan hubungan walaupun nggak jelas itu gitu. Intinya kayak please jangan ngilang, please kasih kabar atau apa. Sebenarnya mungkin dengan begitu kalian nolong orang untuk nggak ngerasa jadi korban dari ghosting relationship. Ya mungkin kalian mikir kan, lah salah aku apa, kan aku memang nggak deketin lah, kan memang cuma temen, tapi kamu nggak tahu apa orang yang kamu ajak jalan itu baper gitu loh. Setidaknya ya mungkin bisa kalau misal kalian nggak pengen berniat untuk pacaran, ya bilang aja gitu loh, asik ya jadi temen lu ya, kita jadi teman aja ya gitu, atau nggak tersirat biar dia juga nggak ngarep gitu loh, nggak sedih. Terus ada lagi nih tambahan buat korban ghosting relationship. Jadi kalian kalau misal mengalami hubungan yang tahu-tahu tiba-tiba ngilang, udah kalian waktunya untuk introspeksi diri tanpa mencari tahu alasannya. Yang jelas mereka nggak mau ngelanjutin itu udah sih menurut aku cukup. Berhenti stalking Instagram dia, berhenti untuk melanjutkan ekspektasi hayalanmu. Stop. Ngilang itu artinya udah dia nggak mau sama kamu gitu loh. Tapi beda kalau dia misal itu ngilang dengan alasan-alasan yang nggak sopan ya, atau misal yang kayak tadi bilang nggak dikasih terus kabur, ya bodo amat gitu kan. Atau ilfilnya mungkin bisa karena fisik kita jelek, atau kulit kita kenapa, atau apapun, atau kita nggak kaya yang bikin dia ilfil. Terus kita memperbaiki diri terus tiba-tiba orang itu datang lagi ke kehidupan kita, usir. Oke. Jangan diterima lagi, lu bodoh diterima, usir, udah nggak usah. Karena apa? Dia nggak bisa terima kita apa adanya. Nah sebenarnya untuk korban atau pelaku dari ghosting relationship tuh sebenarnya cewek cowok tuh sama aja ya. Aku pun jujur pernah jadi korban, juga pernah jadi pelaku gitu. Jadi ya di sini kita mungkin menengahinya bahwa kalau memang kamu asik berhubungan teman, hanya sekedar teman sama orang, ya udah kamu kasihin dari awal. Tapi kalau misal dari pertemanan itu tiba-tiba, oh nih orang ternyata baik ya, oh nih orang kok aku lama-lama deg-degan atau gimana,
it's okay kalau kamu mau nunjukin perasaan kamu. Nah tapi sebenarnya kalau cewek, kalau aku pribadi anti banget nembak cowok ya, jangan. Kalau bisa sih kita cuma sebatas untuk kodein lah gitu loh. Cuma kalau cowok please, kalau memang lu suka sama nih cewek, yang jelas lah jangan lama-lama, jangan digantungin anak orang. Oke. Sebenarnya sih aku pengen ngobrol nih banyak banget, dan pasti teman-teman juga punya pengalaman sendiri dan tanggapannya sendiri ya. Dan sebenarnya juga banyak sih nasihat-nasihat yang harus kamu juga dengar dari referensi lain gitu. Itu sih dari aku pribadi, aku yang mengalami gitu. Oke. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang topik yang lain. Thank you ya udah ngikutin video ini. Kalau kamu suka, tolong dong di like, subscribe, comment, share juga. Dan see you di video berikutnya. Bye-bye.